Kita tidak boleh seperti itu, terpaku pada satu dalil, lalu menafikan dalil-dalil yang lain, lalu menaikkan bendera loyalitas, anti loyalitas kepada para mukhalifnya. Tidak boleh seperti itu. Artinya, boleh kita melakukan, ya, tetapi jangan sampai kemudian kita bersikap sombong, bahkan merendahkan kepada orang lain yang masih belum sepemahaman dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang itu, ya, ini juga pengalaman saya, orang itu tidak ujuk-ujuk melakukan intoleransi, tidak ujuk-ujuk melakukan aksi-aksi terorisme sebelum dia melakukan hal-hal yang bersifat intoleransi atau radikal. Seorang intoleransi dan radikal itu sudah belum tentu mereka jadi teroris, tetapi seorang teroris itu sudah pasti intoleransi dan sudah pasti radikal. Gitu. Saya mau katakan, jadi orang ujuk-ujuk tidak melakukan aksi-aksi terorisme sebelum dia melalui daripada level-level tadi, ya, intoleransi, lalu radikal, lalu teroris. Ya, ini yang saya dapatkan. Saya dulu ketika saya menjadi polisi, masih dinas di kepolisian, itu nggak langsung ujuk-ujuk main tembak sana tembak sini lalu jadi teroris, tidak. Tapi melalui tahapan-tahapan intoleransi dan radikal dulu, gitu. Baru nanti puncak karirnya, ya, puncaknya adalah ketika kita melakukan aksi terorisme. Kemarin saya diundang juga oleh Polda Maluku Utara, ya, di mana di sana ada 2 anggota Polwan. Oh iya, oke. Nanti gini, nggak terpaku pada siap. Ini nanti dibagiin aja. Saya lebih senang testimoni. Oke, betul. Baik. Jadi saya ini ceritanya diundang oleh Polda Maluku Utara karena ada anggota Polwan, ya, Bribda Nesti dan Bribda ini, Anda bisa searching di Google. Di situ ada 2 anggota Polwan yang siap jadi bom bunuh diri. Bayangkan anggota Polwan, ya, apalagi anggota Satpol PP. Kalau anggota Polwan, saya yang anggota Polri, lalu nanti ada anggota-anggota Polri yang lainnya. Ya, di sini di depan nih kita lihat ada ini anggota TNI, pangkatnya kopral kepala, ya, namanya Juli Karsono. Dia tembak polisi 5 orang. Di Kebumen, di Purworejo, lalu di Jogja 1 orang. 5 orang ditembak mati oleh Juli Karsono. Ya, kisahnya antum bisa lihat di channel saya, Sofyan Sauri Channel. Itu bagaimana Juli Karsono, sahabat saya, ketika saya tertangkap, lalu dia kemudian membalas dendam, ditembak 5 polisi, mati semua oleh Juli Karsono ini. Ya, lalu saya diundang oleh Polda Maluku Utara. Kemudian dikumpulkanlah teman-teman Bribda Nesti dan Bribda ini, dan kemudian sudah tertangkap dan dihukum 4 tahun dan 4 tahun setengah, dan sekarang ada di Polres Jakarta Selatan. Anda bisa tengok itu dia, ya, itu anggota Polwan gitu. Jadi teman-temannya ini berkata kepada saya, Ustadz, kami ini justru dilarang untuk demonstrasi, Ustadz. Bahkan kami menganggap bahwa pemerintah hari ini adalah ulil amri. Kayak mana kami akan bisa melakukan aksi-aksi terorisme? Oke, saya bilang, antum ini kan teman-temannya Bribda Nesti dan Bribda ini. Saya mau tanya sama antum semuanya. Apakah antum setiap keluar dari pengajian, keluar dari majelis taklim Anda yang Anda ikuti selama ini, apakah Anda menjadi benci dengan saudara-saudara Anda di luar kelompok Anda? Jujur saja saya bilang. Baik dari kalangan Aswaja atau kalangan-kalangan yang lainnya. Lah, memang mereka melakukan bid'ah, Ustaz. Karena memang itu perbuatan bid'ah. Ya, kami harus berlepas diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu, gitu. Nah, itulah masalahnya. Ya, takutnya saya dulu, ya, seperti saya dulu, saya ini tidak ujuk-ujuk melakukan aksi terorisme sebelum saya punya sikap-sikap intoleransi dan radikal dulu, gitu. Seperti saya mengharamkan musik, seperti saya tidak mau upacara bendera karena nyanyi lagu Indonesia Raya itu adalah kekufuran, nyanyi-nyanyi itu adalah haram dan sebagainya. Lalu Anda memasang sikap-sikap intoleransi kepada saudara-saudara Anda di luar kelompok Anda. Itu awalnya saya seperti itu. Nah, ditakutkan Anda ini seperti saya, punya sikap intoleransi, lalu nanti naik tingkat menjadi radikal. Dan tidak mustahil kalau udah sampai radikal, kita tinggal nyebrang 1 langkah lagi menjadi teroris. Sebagaimana saudara kita, Bribda Nesti dan Bribda ini, yang hari ini terlibat dalam kelompok JAD atau Jamaah Ansor Daulah, yang mulanya awalnya dia ingin pakai jilbab secara syar'i, karena di Polda Maluku Utara itu nggak ada jilbab yang sampai lebar berwarna hitam. Karena memang belum ada TR atau surat telegram dari Kapolri tentang perubahan bagaimana berbusana sang orang anggota Polri. Ini kan enggak, kita muncul, ya kan,
istilah pakaian sunnah atau klub sepeda sunnah dan sebagainya ya, dikait-kaitkan dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah. Ini diukur ini sesuai dengan sunnah atau tidak dan sebagainya. Ini sama dengan Bribda Resni. Dia bahkan tidak mengambil gajinya karena menganggap bahwa gaji dari polisi adalah haram dan sebagainya. Nah, kita tidak ingin punya sikap-sikap seperti ini kemudian berkembang jadi radikal, terus mengakselerasi diri kemudian jadi seorang teroris. Dan ternyata kasus Bribda Resni bukan juga satu-satunya. Di Bandung ditangkap seorang anggota polisi juga yang dia mengotaki daripada perampokan daripada ATM BCA, ya. Lalu ada lagi kita dengar mantan Kopassus, yaitu ada bisa searching, ya kan, ada namanya Daikoro atau yang disebut dengan Subagio, ya, seorang anggota Kopassus yang kemudian dia keluar, dia bergabung dengan kelompok teroris. Lalu ada lagi misalnya Sarip Tabubun, ya, yang anggota Polres Ambon yang kemarin ditangkap disandakan di Malaysia karena mereka ingin menyeberang ke Filipina, masuk kepada kota Marawi dan bergabung dengan kelompok-kelompok ISIS di sana, ya. Jadi banyak gitu. Nah, ini yang menakutkan bagi kita. Kata Ria Mijat Yakudu, mantan Menteri Pertahanan, dia katakan ada 2% di kalangan anggota Polri, ya. Bahkan beliau mengatakan di TNI ada 3%. Ya, temuan BIN, hasil riset BIN itu menemukan ada 2% di anggota Polri. Bahkan ASN kita, 1 dari 10 ASN kita itu terpapar dengan paham-paham intoleransi radikalisme. Yang kemudian tidak mustahil kelompok-kelompok ini bisa akan menaikkan karirnya menjadi teroris. Ya, nggak mustahil gitu. Ya, karena saya sebutkan tadi beberapa anggota Polri, TNI dan sebagainya ada yang juga terpapar dengan paham-paham radikalisme dan ekstremisme seperti itu. Lalu di kalangan mahasiswa jauh lebih besar, ya, hampir 23% sampai 30% daripada adik-adik mahasiswa itu juga terpapar dengan paham-paham intoleransi dan radikalisme. Ya, mereka awalnya apa? Ya, intoleransi itu misalnya mudah membitah-bitahkan. Anda bisa tahu bagaimana si Lukman, pelaku bom di Makassar, ya, dengan istrinya, ya, dia jadi bom bunuh diri, suami istri, ya, kemudian dia ledakkan sebuah gereja di Sulawesi Selatan. Ternyata kata ibunya bercerita di banyak media mengatakan, saya dilarang oleh anak saya untuk baca barzanji, baca dibaan atau baca salawat nariyah dan sebagainya, karena itu adalah amalan kebid'ahan. Nah, ternyata semua bermula dari sini semua, ya. Bahkan Zakia Aini, ya, kemarin di Cipayung, Jakarta Timur, ya, tempat tinggalnya di sana, yang ketika menyerang Mabes Polri itu juga punya pemahaman yang sama, ya. Hati-hati, ya, jangan suka ikut-ikutan nyoblos pemilu, karena pemilu itu adalah demokrasi, itu adalah syirik akbar yang pelakunya bisa menjadi musyrik dan hilang status keislaman kita, jatuh kepada kemurtadan. Bapak Ibu jangan suka ikut-ikutan ikut-ikutan pemilu, ya, itu Ahok dan sebagainya. Ahok disebut-sebut juga sama si Zakia Aini dalam suratnya, ya. Jadi sikap-sikap intoleransi ini sudah tumbuh, ya, sampai kemudian jadi radikal dan lalu sampai jadi kepada terorisme. Maka pesan saya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Sukordowi tentang tekstualisme, tentang tekstualis dan kemudian pemahaman literal. Ini memang agak-agak berbahaya, ya, karena ulama udah mengingatkan jauh-jauh hari, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-haditsu mudallatun illa lil fuqaha. Hadis itu kadang bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Karena apa? Jangan coba-coba Anda menafsirkan ayat Quran lalu menafsirkan hadis-hadis sebagainya, sementara Anda tidak tahu yang namanya mana am mana khos, ya, nasah wal mansuh, ada mana am, ada mana muqayyad, ada mana mutlak dan lain sebagainya. Bahkan seorang tabi'in pernah mengatakan, Abdullah bin Wahab, beliau pernah mengatakan, laula maliku walais la halaktu kuntu adunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Kata beliau, sungguh kalau bukan karena Imam Abu Lais dan Imam Malik, sungguh aku telah celaka. Karena apa? Karena aku menyangka setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa diamalkan begitu saja, ya. Karena bahaya sekali kita tidak mengenal nasah wal mansuh, tidak mengenal tentang makna muqayyad, mana mujmal dan lain sebagainya, lalu kita berfatwa. Nah, fenomena hari ini di masyarakat urban, adik-adik kita di masyarakat perkotaan itu semangat beragama, ya, tetapi sayangnya mereka tidak dibantu dengan ilmu-ilmu alat yang dimiliki oleh anak-anak pesantren, gitu.
Inilah kenapa menyebabkan anak-anak pesantren ya yang belajar tentang usul fikih secara serius itu lebih punya daya imunitas gitu. Karena ini adalah ilmu alat yang bisa mensinkronkan antara fikih dalil dengan fikih realitas. Dan ini adalah ilmu alat itu sendiri. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita semangat keislaman kita, kecintaan kita kepada Islam kita, lalu memesantrenkan anak kita sementara anak-anak kita ya cuma hanya hafal-hafal teks gitu. Tapi tidak memahami tentang makna-makna yang bersifat konteks ya, tidak memahami tentang fikih dan usul fikih, tidak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya, lalu kemudian mudah berfatwa. Ya, inilah jadi problem di masyarakat urban kita yang ingin beragama secara instan tapi salah cari guru. Ya, gurunya maaf ya, bisa jadi karbitan ya, baru bisa hafal seayat dua ayat lalu dia berfatwa terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain ya, memasang bendera-bendera intoleransi. Pokoknya kalau nggak sama saya, nggak seide dengan saya, berarti Islamnya kurang benar. Siapa saja yang ikut kelompok-kelompok mereka, berarti saya berlepas diri kepadanya. Nggak boleh begitu beragama. Karena beragama ini memberikan kita prestasi, ya, memberikan kita semangat, memberikan kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Bukan kemudian beragama menyebabkan kita pertama jadi antisosial, membuat prestasi kita jadi menurun. Ya, berapa banyak ya adik-adik kita yang kemudian berhijrah, ya, disekolahkan di universitas ternama, tapi ketika kemudian ketemu dengan kelompok-kelompok komunitas, lalu kemudian dia jadi mengasingkan diri, mengisolasi dari, ya, dia menjadi antisosial, prestasinya menjadi menurun, ya, kemudian menjadi benci kepada orang-orang di luar kelompok dia. Kelompok dia jatuh pada kesesatan, kelompok dia jatuh kepada bid'ah dan lain sebagainya. Jangan sampai ya sikap-sikap seperti ini ya menghinggapi di masyarakat kita. Maka untuk itu masyarakat harus jeli, ya, ikut berpartisipasi di dalam melihat fenomena ini gitu, ya. Oke. Ya, harus jeli melihat fenomena ini ya, dengan cara bagaimana kemudian ya melihat tanda-tanda ketika adik kita, anak kita belajar agama lalu menyebabkan dia mengisolasi diri di kamar, lalu dia jadi antisosial, lalu kemudian menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif, kemudian membuat dia jadi nggak mau sholat di masjid di daerahnya karena masjid tempat dekat rumahnya itu ada bid'ahnya dan sebagainya, tidak sesuai dengan sunnah dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai ya kita belajar agama menjadi problem ya, menjadi belajar agama kemudian bergaul dengan manusia yang lainnya menjadi problem bagi dirinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.